Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Roh Kudus melahirbarukan dan memperbaharui. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Titus pasal 3 ayat 5 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa di antara kita yang tidak lahir dari keluarga Kristen hidup dalam satu pandangan hidup bahwa keselamatan yang akan kita hidupi di akhirat nanti adalah tabungan dari perbuatan baik kita selama berada di dunia ini. Kita hidup dalam ketaatan pada ilah-ilah kita. Kita hidup untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk keselamatan kita. Neraca perbuatan baik kita bobotnya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Hidup kita berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi, satu hal yang menjadi misteri bagi kita adalah mengapa Tuhan mau mengutus Roh-Nya yang kudus ke atas kita sehingga kita mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak hanya sampai pada mengenal saja, tetapi di dalam anugerah Tuhan, kita mengakui bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan manusia. Hal ini membawa kita masuk dalam renungan kita tentang kelahiran kembali dan pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari memandang sakramen baptisan adalah titik mula perjalanan iman setiap orang percaya, di mana seseorang yang telah mengaku iman percayanya di hadapan Tuhan dan jemaat telah resmi menjadi bagian dari persekutuan orang percaya. Namun, pernah ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada salah seorang hamba Tuhan. Mengapa ada orang yang puluhan tahun yang lalu menerima baptisan kudus tetapi hidupnya masih tetap sama? Bukannya kalau menerima baptisan kudus seharusnya membawa perubahan dalam kehidupan orang percaya? Ini membawa kita masuk dalam perenungan yang lebih dalam. Apakah baptisan itu menyelamatkan? Apakah baptisan itu sungguh-sungguh berkuasa menjamin perubahan hidup kita di dalam Tuhan? Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah baptisan yang kita terima menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan kita berkomitmen untuk menghadirkan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Fokus hidup kita bukan lagi tentang diri kita, melainkan tentang Kristus. Tetapi jika setelah kita menerima baptisan tersebut dan hidup kita masih sama saja, bahkan sampai puluhan tahun tidak berubah, fokusnya masih tetap pada diri sendiri, maka seharusnya kita berdoa kepada Tuhan dan bertanya, apakah sungguh Tuhan telah beranugerah dalam kehidupan kita? Ataukah selama ini kita hanya merasa bahwa Tuhan beranugerah? Anugerah yang dimaksudkan adalah apakah sungguh Roh Kudus dengan kuasanya telah melahirbarukan diri kita? Mungkin beberapa dari kita bingung dengan kata lahir baru, tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang baru dalam iman Kristen. Beberapa tanda bahwa seseorang telah dilahirbarukan diantaranya adalah kepekaan atau kesadaran akan dosa. Menyadari bahwa hidup yang dijalaninya semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan. Adanya kerinduan untuk terus mengalami pertumbuhan kerohanian dan karakter.
tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan Allah dengan memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan. Kepedulian terhadap kehendak Allah, serta menunjukkan kesabaran, ketekunan dalam kebenaran firman Tuhan saat hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Semua hal ini berfokus kepada Allah. Kita mematikan diri agar Tuhan semakin ditinggikan dalam hidup kita. Dan ini bukanlah pekerjaan manusia dengan natur kedagingannya, melainkan murni dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang tahu bagaimana cara memuliakan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, dan Dia akan menunjukkan caranya kepada kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita sudah dilahirbarukan kembali oleh Roh Kudus? Apa yang membuat kita yakin akan hal tersebut? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami belum hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon agar kiranya Engkau, Allah yang Maha Kuasa itu, boleh melahirbarukan kami di dalam kuasa-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan-Mu saja. Engkau harus makin besar dan kami makin kecil. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.